Sebegitunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoktrin umatnya untuk senantiasa berzikir kepadanya agar meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau orang tidak mampu tetap diperintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang akan meninggal di antara kalian itu dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi harus ada usaha, pembiasaan. Pembiasaan inilah yang akan terbawa terus sampai kita meninggal dunia, insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-629 Pak ya. Silakan Pak. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Abdullah Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhajir Abdul Hasan dari Amr bin Maimun Al-Awdi dari Umar bahwa ia berdoa, Allahumma tawaffani ma'al abrar wala tukhlifni ma'al asya wa alhiqni bil ahya. Ya Allah, wafatkanlah aku bersama golongan abrar, itu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang soleh, dan jangan engkau tinggalkan aku bersama orang-orang yang buruk, serta dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang baik. Bismillah. Walaupun ini hukumnya hukum mauquf, artinya ini bukan marfu dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ini adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal dengan kefaqihan dan ketakwaannya. Ketika Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mencantumkan hadis-hadis mauquf seperti ini, tentu ada landasannya bahwa orang-orang yang langsung menerima keilmuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal dengan ketakwaannya, dan ini yang memanjatkan doa adalah orang yang sudah dijamin masuk surga Pak ya. Kan 10 orang diantaranya beliau ini. Dan dalam kitab Manaqibu Umar atau Fadailus Sahabah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ada meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan kepada beliau sebuah istana di surga yang terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Entah tukangnya bagaimana, yang jelas ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena surga ya makhluk Allah dan sudah diciptakan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, ini
istana yang terbuat dari surga ini milik siapa? Dijawab oleh malaikat penjaga, itu adalah milik seorang Quraisy, dari suku Quraisy. Tapi Nabi SAW mengatakan, orang Quraisy banyak. Kan beliau juga dari Quraisy juga kan. Sehingga malaikat itu pun menjelaskan bahwa ini adalah milik Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika hal ini sampai, berita ini sampai kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menangis. Dan Nabi SAW juga memberitakan bahwa saya telah mengetahui bahwa, artinya berdasarkan pemberitaan dari Allah, bahwa Umar bin Khattab akan syahid, akan dibunuh maksudnya. Nah, ini yang berdoa seperti ini adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Dikatakan bahwa beliau berdoa, Allahumma tawaffani ma'al abrar. Ya Allah, matikanlah aku bersama dengan orang-orang yang bar. Bar itu ya lawan daripada fajir. Abrar, orang-orang baik. Kalau fujar, innal fujjar lafi. Ya, jadi kalau fujar itu orang-orang buruk. Kalau abrar, orang-orang baik. Allahumma tawaffani, di situ ma'al abrar Pak ya. Di sini al abrar, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik-baik itu di mana? Dalam satu kehidupan yang nikmat, menyenangkan, surga. Wa innal fujjara lafi jahim. La, jahim na'im. Bersajak kan? Orang-orang yang baik berada dalam kenikmatan surga. Adapun orang-orang yang buruk ya di dalam jahim, neraka jahim. Wala tukhlifni fil asrar. Ya Allah, janganlah engkau dan janganlah engkau biarkan aku bersama dengan orang-orang yang syar. Itu ya asrar, orang-orang jahat. Syarrun itu kan buruk ya, orang-orang buruk ini. Wa alhiqni bil akhyar, dan ikutkan aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang terpilih atau khair. Akhyar itu khair. Seperti khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa artinya nih Pak? Khairukum, khairun ya, khairukum, orang-orang yang terbaik di antara kalian. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang baik. Isinya baik Pak atau tidak? Ya, walaupun mauquf, pertama isinya semuanya tidak ada yang bertentangan dengan dalil. Yang kedua, hukum yang seperti ini oleh para ulama dimasukkan ke dalam hukum marfu. Karena seorang sahabat selevel Umar bin Khattab ketika berdoa seperti ini, itu tentunya dia pilih sesuai dengan isi ajaran yang dia terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa ini ketiga-tiganya
adalah doa yang baik. Yang pertama, Allahumma tawaffani ma'al abrar. Ya Allah, matikan aku bersama dengan orang-orang yang baik. Coba kalau mati sedang berada di tengah orang-orang yang buruk. Sebut saja melakukan perbuatan buruk dengan mereka, tiba-tiba dimatikan oleh Allah, apakah itu sendiri atau kebentar gelap, kata orang Pak ya, babarengan. Bagaimana kalau ini dimatikan bersama mereka, sedang berada dalam keburukan, naudzubillah, husnul khatimah atau su'ul khatimah, naudzubillah. Jadi harus kita minta juga. Ya, ini bentuk permintaan, contoh dari seorang Amirul Mukminin, mewaspadai apa yang disebut dengan penghujung hidup yang su'ul khatimah, ujung hidup yang bagaimana Pak? Naudzubillah. Allahumma tawaffani ma'al abrar wa la tukhlifni fil asrar. Jangan biarkan aku hidup dengan orang-orang yang buruk. Sama artinya. Meminta supaya dibersamakan dengan orang-orang yang baik dan tidak dibiarkan bersama dengan orang-orang jelek. Dan betapa baiknya mencontohkan doa seperti ini. Dia meminta diwafatkan karena dia meyakini bahwa pasti akan mati. Dan terkabul atau tidak? Coba antum ini pikirkan, terkabul atau tidak? Beliau dibunuh dalam keadaan apa? Mengimami salat subuh kan? Siapa pembunuhnya? Orang Majusi. Itu dia setelah ditangkap itu, senjata yang dia pakai itu adalah bermata dua. Apa? Tajam, ke sini juga tajam. Dan nampaknya begini, sampai robek kan ini. Ketika beliau minum itu, langsung keluar air. Kelihatan. Lalu dia suruh putra beliau pergi menghadap kepada Ummul Mukminin Aisyah, minta izin supaya nanti kalau saya meninggal nih, dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Ummul Mukminin mengizinkan, ya, silakan. Wa alhiqni bil akhyar, gabungkan saya, maksudnya nanti di hari kiamat dengan orang-orang yang bagaimana? Yang baik. Kan ada hadis dari Nabi dan ini sudah dilewati. Anta ma'aman ahbabtah. Apa arti ini? Iya, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ini amalan hati atau amalan lahir ini Pak? Anta ma'aman ahbabtah. Nah, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Yang engkau cintai di sini amalan lahir atau amalan batin? Ya, amalan batin. Loyalitas itu adalah amalan batin. Amalan batin inilah yang menggiring orang untuk memunculkan amalan lahir. Anta ma'aman ahbabtah, kau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Tinggal kita ini, sebelum ini siapa yang kita cintai? Mencintai Rasulullah atau ada orang lain yang lebih dikedepankan perkataannya dan perbuatannya, atau bagaimana? Harus dibuktikan kandungannya Pak. Kandungan hadis yang pertama, diwafatkan dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan baik merupakan nikmat yang sangat besar yang seyogianya dimohon oleh setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diminta Pak ya. Itu Nabi Yusuf juga begitu.
di akhir-akhir surat Yusuf itu ada ayat begini. Rabbi qad a'taitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf di akhir-akhir kisahnya itu, di akhir-akhir surat Yusuf disebutkan di akhir-akhir surat itu begini. Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, sungguh Engkau telah memberikan kekuasaan kepadaku. Kan jadi raja kan? Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau ajarkan kepadaku cara menafsirkan mimpi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah penolongku di dunia ini dan di akhirat nantinya. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku, tawaffani musliman, dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan, gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Lihat seorang nabi yang betul-betul lulus dari berbagai macam cobaan secara lahir dan batin, dicoba. Ketika dia berada di puncak kenikmatan yang dikejar-kejar oleh banyak manusia di dunia ini, dengan cara yang batil ataupun dengan cara yang baik, ketika dia menduduki jabatan ini, dia tunduk kepada Allah, mengakui agar dimatikan dalam keadaan muslim dan digabungkan dengan orang-orang yang saleh. Kebersamaan seperti ini menuntut usaha. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah patron bersama nabi yang lainnya. Ukuran, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan seseorang di antara para rasulnya, karena mereka diutus oleh Allah dengan satu tujuan, bertauhid kepada Allah. Antum bayangkan, ketika dia masuk di dalam penjara itu, dia nasihati dua orang yang lainnya. Ketika dua orang di dalam penjara itu meminta nasihat atau meminta fatwa tentang mimpi yang keduanya dilihat, sebelum ditakwilkan mimpi itu, beliau lebih dulu mendakwai, menasihati. Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua penghuni penjara, apakah a'arbabun mutafarriqun, apakah sembahan-sembahan yang begitu banyak jumlahnya, khairun, sembahan-sembahan ini lebih baik, apa lebih baik, amillahul wahidul qahhar, atau Allah yang Maha Esa dan Maha berkuasa atas segala-galanya? Mana yang lebih baik? Ma ta'buduna min dunihi, apa yang kalian sembah itu, berbahala yang kalian sembah selain Allah itu, illa asma'an sammaitumuha antum wa abaukum, itu adalah penamaan yang kalian sendiri berikan status dan juga nenek moyang kalian terdahulu sebagai bentuk kemusyrikan. Ma anzalallahu biha min sultan, kalian yang ibadah itu tidak ada perintahnya dari Allah. Inil hukmu illa lillah, semua hukum itu harus berdasarkan hukum Allah. Jadi Nabi Yusuf mendakwai sebelum
Barulah setelah itu dia katakan, ya sahibi sejini, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Satu orang di antara kalian akan menjadi pelayan raja-raja untuk menyiapkan minuman khamar. Karena dia bermimpi memeras anggur. Wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sihi. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Adapun yang satunya yang melihat dirinya membawa roti di atas kepalanya dan ada burung yang datang mematok roti tersebut, itu akan disalib di tengah padang pasir, lalu datang burung memakan isi kepalanya. Begitu. Burung buas. Ya, jadi beliau coba ya, deretan cobaannya ini Nabi Yusuf nih. Pertama, oleh saudaranya sendiri dibuang di mana? Sumur. Yang kedua, digoda oleh siapa? Diperbudak ya. Kan ketika para saudagar itu datang mau minum, mereka nimba air, ternyata isi timba adalah anak. Itulah Nabi Yusuf. Diperbudak padahal anak merdeka yang nantinya jadi raja nih atas kehendak Allah. Dijual murah. Washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Mereka menjualnya dengan harga yang betul-betul murah. Nah, dibuang di sumur, diperbudak, dijual, kemudian tumbuh subur di istana karena yang membeli adalah penguasa Mesir. Nah, akhirnya digoda oleh istri raja untuk berbuat Berbuat buruk. Sudah terbukti bahwa bukan dia yang melakukan, tapi dipenjarakan. Lihat, sebegitunya. Ya, jadi, tapi semua cobaan ini dilalui dengan sabar dan Allah memberikan kekuasaan baginya atas kehendaknya dan atas rahmatnya. Ya, ini seorang nabi yang ketika sudah berada di puncak kekuasaan seperti itu, berdoa seperti itu. Ya, itu juga lah yang diminta oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini, wa alhiqni bil akhyar. Kalau lafaz Al-Qur'an tentang Nabi Yusuf, wa alhiqni bis shalihin, gabungkan aku dengan orang-orang yang di mana? Di surga kan? Kalau Umar bin Khattab, wa alhiqni bil akhyar, gabungkan aku dengan orang-orang yang baik. Cuma lafaznya saja yang berbeda. Jadi mauquf, tapi hukumnya hukum marfu, karena yang berbicara adalah orang yang langsung belajar kepada Rasulullah dan juga ternyata terdukung dengan lafaz Al-Quran. Ya, yang kedua Pak. Yang kedua, amal-amal itu tergantung pada amal penutupnya. Saya memohon kepada Allah untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudara kaum muslimin agar diberi akhir hidup yang baik atau husnul khatimah dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ya, Allahumma amin. Tapi itu memerlukan usaha. Kalau cuma berdoa tapi tidak ada usaha, dia berdoa terus supaya dapat husnul khatimah, tapi tidak ada usaha. Sama kalau orang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya menjelang meninggal dunia adalah la ilaha illallah, tidak ada yang hak diibadahi selain Allah,
dakhalal jannah. Dia akan pasti masuk surga. Tapi apa segampang itu? Kan banyak cobaan. Dalam keadaan sehat-sehat begini saja kita ini terus diprovokasi oleh pasukan iblis untuk berbuat buruk. Lagi kuat-kuat begini nih. Bagaimana kalau sedang apa? Semua alat apa? Alat medis ada di sini, ada juga di sini. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak semudah itu. Harus ada perjuangan. Ibnu Rajab rahimahullah ada ungkapan seperti ini. Bahwa jangan menganggap ini. Saya nak itu orang mengatakan husnul khatimah. Itu perlu pembiasaan. Ala bisa karena biasa. Sama dengan zikir. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Beliau SAW menjawab, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Karena pembiasaan zikir itu perlu dibiasakan. Zikir pagi, zikir petang, zikir sesudah sholat, begitu juga zikir dalam setiap posisi. Sampai masuk dan keluar masjid pun ada ininya. Ada zikirnya. Membuka dan memakai dan menanggalkan pakaian semua ada. Masuk keluar rumah ada juga. Sampai masuk di pasar pun ada zikirnya. Man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang masuk ke dalam pasar dan membaca doa ini, apa? Allah akan memberikan catatan kebajikan baginya apa? Alfu alfi hasanah. Alfu alf 1000 sama dengan apa? 1.000.000 kan? Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Begitu juga dihapuskan darinya 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfu alfi darajah. Dan Allah mengangkat derajatnya sebanyak 1.000.000 tingkat. Dan ini termasuk hadis yang hakikatnya ada titik kelemahan di sanadnya. Tetapi setelah Syekh Salim Al-Hilali, murid daripada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hafizahullah, mengumpulkan jalan hadis ini dalam satu tulisan beliau, ternyata derajatnya berubah menjadi hasan bahkan sahih. Ya, ada yang melemahkan, tapi yang melemahkan itu tidak menemukan jalur riwayat pendukung. Artinya begini, sebegitunya Nabi SAW mendoktrin umatnya untuk senantiasa berzikir kepadanya agar meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau orang tidak mampu, tetap diperintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang akan meninggal di antara kalian itu dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi harus ada usaha, pembiasaan. Pembiasaan inilah yang akan terbawa terus sampai kita meninggal dunia, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.